saya tidak pernah sholat. Oh, tidak pernah sholat. Itu ya titik gitu. Khalfa ahadin, di belakang seseorang. Sholatan, satu sholat pun, saya tidak pernah melakukan satu sholat pun di belakang seorang. Akhaffa, yang lebih ringan, yang lebih cepat. Wala atamma, dan tidak lebih sempurna. Min sholati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari sholat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya Anas bin Malik radhiyallahu anhu selama 10 tahun itu beliau melaksanakan sholat jamaah di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mendapati sholat Nabi ketika menjadi imam itu nggak pernah lama kalau dibandingkan dengan imam-imam yang lain. Sholat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu paling cepat ketika menjadi imam. Kalau sholat sendiri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lama. Pertama sholat sunnah, sholat malam. Yang sering disampaikan 1 rakaat saja. Sholat malamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sampai menyelesaikan 3 surat yang panjang-panjang itu. Surat pertama yang panjang-panjang, surat apa? Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Itu di dalam 1 rakaat. Siapa yang kuat? Jangan, dan surat Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, 3-3-nya. Al-Baqarah saja. Atau jangankan surat Al-Baqarah sampai selesai, ayat kursi saja itu orang sudah anggap panjang. Atau 3 ayat terakhir surat Al-Baqarah itu sudah dianggap panjang. Jadi kalau sholat sendiri Rasulullah SAW lama sholatnya. Tidak hanya ketika berdiri, tapi ketika ruku itu. Ketika ruku beliau itu lebih cepat sebentar daripada berdirinya. Angkat. Kalau di berdiri 1 rakaat itu Rasulullah sampai selesaikan sholat surat Al-Baqarah, Ali Imran, kemudian An-Nisa. Ketika ruku lebih cepat sedikit daripada berdiri. Sujudnya lebih cepat sedikit daripada rukunya. Mana lamanya sholat Rasulullah 1 rakaat saja? Itu kalau sholat sendiri. Tapi kalau sholat jadi imam Rasulullah SAW itu, ini Anas bin Malik membandingkan. Beliau membandingkan, saya tidak pernah sholat di belakang seseorang yang sholatnya lebih cepat daripada sholat Rasulullah SAW. Itu artinya apa? Sholat Rasulullah itu lebih cepat dibanding sholat-sholat yang lain ketika menjadi imam, dan lebih sempurna. Itu yang pertama. Imam itu harus mempercepat bacaan sholat. Artinya jangan membaca surat yang panjang-panjang. Asali, yang kedua, adab yang kedua untuk orang yang menjadi imam itu, la yukabbiru ay al-imam, tidak takbir si imam itu ma lam yafrughil muadzinu minal iqamah, selama belum selesai muadzin dari mengumandangkan iqamah. Jangan buru-buru, orang baru iqamat dia sudah takbir. Jadi yang iqamat atau si muadzin itu bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar, imamnya sudah takbir, Allahu Akbar juga. Enggak boleh. Jadi sebelum muadzin selesai mengumandangkan iqamah, imam itu jangan takbir. Wa ma lam tastawis sufuf, dan selama belum belum lurus saf. Malam tastawis sufuf, selama belum lurus saf, imam jangan takbir. Itu yang harus diperhatikan oleh imam. Makanya bayal tafita yaminan wa shimal, maka si imam itu harus menoleh yaminan ke arah kanan, wa shimalan dan ke arah kiri. Jadi sebelum dia takbir, yang dia
makmum siapa yang belum lurus, diluruskan. Maka Rasulullah SAW luruskan para sahabatnya itu dengan pedang. Oh, yang nggak lurus kena. Itu dengan pedang. Dan dengan tongkat. Yang agak maju nanti akan kena itu dengan tongkat itu. Nah, yang agak maju perutnya kena. Yang bedal misalnya. Enggak lurus perut. Jadi bukan perutnya yang ini. Jadi lurus dan tidaknya saf itu dilihat dari tumitnya. Kalau tumitnya, makanya yang diluruskan itu tumit itu. Kalau tumit sudah lurus, nah, itu berarti safnya lurus. Jadi bukan lurusnya perut yang ini, diluruskan perutnya, enggak. Mana nanti kalau yang bedal itu? Ya sendiri yang enggak lurus. Jadi imam itu harus melakukan itu sebelum dia takbir, meluruskan shaf jamaahnya. Fa in ra'a khalalan, maka jika ia melihat khalalan, shaf yang tidak lurus. Khalal itu asal artinya cedera. Cedera artinya ada shaf yang tidak lurus. Amara bit taswiyati, maka dia memerintahkan makmum itu untuk meluruskan shafnya. Nah, ucapan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, sawwu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamami shalah, itu diantaranya luruskan shaf kalian. Dan sekarang kan tambah itu, tambah tugas imam itu, bukan cuma meluruskan shaf. Sawwu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamami shalah, luruskan shaf kalian, luruskan barisan kalian, karena lurusnya barisan itu, lurusnya shaf itu merupakan bagian dari kesempurnaan sholat. Ya, ada juga tambahan imam, nambah-nambahin. Kalau yang bawa HP supaya di-silent, itu tambahannya. Yang bawa HP supaya HP-nya dinonaktifkan, saya tidak mengganggu jamaah yang sedang sholat. Jadi sebelum imam itu meluruskan shaf, maka dia jangan takbir, takbiratul ihram. Wal muadzinu yu'akhirul iqamata 'anil adzan, dan muadzin itu mengundurkan iqamat 'anil adzan, dari adzan, artinya memberi jarak, memberi jeda antara iqamat dan adzan itu. Jadi jangan begitu selesai adzan langsung iqamat. Tentu ini untuk sholat-sholat yang dilakukan di waktunya. Sedangkan kalau orang ngaji karena waktu sudah dari tadi, sudah masuk dari tadi, itu nggak apa-apa karena jamaah sudah ada di masjid semua. Jamaah pengajian itu jamaah yang akan siap melaksanakan sholat. Jadi kalau waktu sudah masuk dari tadi dan pengajian belum selesai, dan jamaah ingin melaksanakan sholat, nggak apa-apa, langsung qomat pun nggak apa-apa. Atau nggak apa-apa adzan dulu, kemudian langsung qomat. Nah, yang dimaksudkan di sini adalah kalau sholat itu atau adzan itu dikumandangkan di waktunya, kemudian untuk menunggu jamaah, memberikan kesempatan untuk jamaah yang belum hadir di masjid untuk bisa hadir, maka diundur kumandang iqamat itu. Biqadri isti'dadin nas lis-shalat, dengan ukuran kesiapan manusia, kesiapan jamaah lis-shalat, untuk melaksanakan sholat. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam, karena bahwasanya dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an mudafa'atil akhbathain. Naha, beliau melarang an mudafa'atil akhbathain, dari menahan al akhbathain. Apa akhbathain? Dua kotoran, maksudnya
BAB dan BAK. Maksudnya kalau orang kebelet kebelet BAB, kebelet BAK itu jangan ditahan. Nah, jangan ditahan oleh orang yang sedang sholat. Begitu juga orang yang belum mulai sholat. Udah diselesaikan dulu itu. Diselesaikan dulu. Jangan kamu masih kebelet, sakit perut, mau BAB. Kamu datang ke masjid untuk sholat jamaah. Selesaikan dulu itu hajatnya. Maka orang yang azan itu memberikan kesempatan untuk orang-orang yang kebelet BAB, BAK itu untuk menyelesaikan hajatnya. Itu sebabnya muadzin itu memberi jeda waktu antara azan dan iqamah. Jadi akhbatain itu BAK dan BAB. Rasulullah SAW melarang orang yang sedang sholat atau orang yang akan sholat menahan BAK, BAB ini. Wa amara bi taqdimil asya. Dan beliau memerintahkan bi taqdimil asya, untuk mendahulukan asya? Makan malam. Itu kalau sudah tersaji makan malamnya. Kalau makan malam sudah tersaji, sudah siap, dan azan waktu isya sudah berkumandang. Jadi sajian makan malam itu pas atau berbarengan dengan azan salat isya. Maka yang harus didahulukan yang mana? Isya atau asya? Asya, makan malam. Makan dulu, baru salat isya. Jadi jangan salat isya dulu, nanti kamu mikirin enak. Kenapa saya nggak makan dulu? Jadi Rasulullah perintahkan dahulukan makan malam dulu. Talaban li faraghil qalbi, sebagai tuntutan untuk kosongnya hati dari hal-hal yang sifatnya duniawi. Jadi kita dilarang untuk menahan keinginan untuk pada hajat. Kita dilarang untuk menunda keinginan untuk makan. Sehingga hal-hal yang bisa memenuhi hati dari urusan dunia itu dikosongkan dulu. Keinginan untuk kada hajat dikosongkan, selesaikan dulu. Keinginan untuk makan diselesaikan dulu. Baru kita melaksanakan sholat. Ketika semuanya sudah selesai, hati kita kosong dari hal-hal yang sifatnya duniawi, sehingga hati ini siap untuk fokus pada sholat, mengingat Allah. Itu yang kedua. Wasal itu yang ketiga. Yarfa'ul imamu sautahu bitakbirat. Yarfa'ul imam, mengangkat atau mengeraskan oleh imam sautahu, suaranya, bitakbirat, dengan bacaan-bacaan takbir. Wala yarfa'ul ma'mumu sautahu, dan tidak mengangkat, tidak meninggikan, tidak mengeraskan oleh si makmum sautahu, suaranya, illa biqadri ma yusmi'u, kecuali dengan ukuran yang ia memperdengarkan. Ma yusmi'u, ia memperdengarkan, dengan ukuran dia bisa memperdengarkan. Bi dhammil ya, kalimat yusmi'u itu dengan didhammahkan ya, wa kasril mim, dan dikasrahkan mim, yusmi'u. Apa fi'il madhinya itu kalau yusmi'u? Apa? Asma'a, ia memperdengarkan. Ai al-mamumu, artinya si makmum itu memperdengarkan nafsahu, pada dirinya. Ya, cukup suaranya itu hanya didengar oleh dirinya, itu maksudnya. Jangan didengar oleh orang lain. Itu semakmum. Jadi jangan mengeraskan suara.
wa yanwil imamul imamata, dan berniat oleh si imam itu al imamah menjadi imam. Jadi sunnah itu, sunnah bagi imam untuk dia berniat jadi imam, tidak wajib, tidak menjadi rukun. Liyanal fadla, agar dia mendapatkan kelebihan, agar dia mendapatkan keutamaan. Keutamaan apa? Ai fadlal jamaati, keutamaan melaksanakan sholat jamaah. Jadi boleh imam itu tidak berniat jadi imam, tapi kalau dia tidak berniat menjadi imam, dia tidak mendapatkan keutamaan berjamaah. Maka agar dia mendapatkan keutamaan sholat jamaah, dia harus meniatkan diri jadi imam. Fa idza lam yanwil imamata, maka apabila si imam itu tidak berniat menjadi imam, artinya di dalam niatnya dia tidak meniatkan jadi imam, boleh nggak itu? Imam tidak berniat jadi imam, boleh. Sahhat sholatuhu, maka sah sholatnya si imam itu. Munfaridan, tapi sah sholatnya sendiri, artinya tidak dapat pahala jamaah, dihitung sendiri. Wa sahhat sholatul qaumi, dan sah sholat kaum al-ma'mumin yang menjadi makmumnya. Jadi sholatnya si imam itu sah, tapi dianggap sendiri. Sholat makmum yang mengikutinya juga sah, walaupun si imam tidak berniat jadi imam. Idza nawawul iqtida'a, kapan sahnya sholat makmum itu? Kalau dia mengikuti imam yang tidak berniat jadi imam. Idza nawaw al-iqtida'a, apabila mereka si makmum itu berniat. Idza nawaw, apabila mereka berniat al-iqtida'a bihi, mengikut dengannya, mengikut dengan imam yang tidak berniat jadi imam itu. Bidzalikal imam, artinya mengikut dengan si imam itu. Wa nalu fadlal qudwati, dan mereka si makmum itu mendapatkan keutamaan mengikuti imam, walaupun imamnya tidak berniat jadi imam. Yang penting mereka si makmum itu yang berniat, karena memang wajib. Baik tarakal makmumu hadhihi niyata, maka jika meninggalkan oleh si makmum hadhihi niyata, niat ini, niat apa? Niat mengikut imam. Makmum tidak berniat itu, au syakka fiha, atau dia ragu-ragu padanya. Tadi saya berniat mengikut imam atau tidak, dia ragu-ragu. Wa taba'ahu, dan dia si makmum itu mengikutinya, mengikuti si imam itu. Dia tidak berniat, jadi dia tidak berniat mengikuti si imam, atau dia ragu-ragu apakah tadi dia berniat untuk mengikuti imam atau tidak, dan dia secara fi'li mengikuti si imam itu fi fi'lin aw salami, di dalam pekerjaan sholatnya atau di dalam salam, ba'dan tidharin katsirin, sesudah menunggu yang lama, lil mutaba'ati, untuk mengikuti si imam itu, batalat sholatuhu, maka batal sholatnya. Sholat siapa? Sholat makmum. Kalau dia mengikuti imam tanpa niat mengikut, karena orang yang jadi makmum itu rukun niatnya bukan hanya dia berniat sholat, tapi dia berniat mengikuti imam. Wajib ada itu, makmuman itu. Orang yang menjadi makmum di dalam niatnya wajib ada makmuman. Berbeda dengan imam. Kalau imam tidak wajib mengatakan imaman itu, di dalam niatnya tidak wajib imaman itu. Jadi kalau makmum tidak meniatkan mengikuti imam di dalam sholat jamaah itu, sholatnya batal.
bukan hanya tidak dapat fadilah jamaah, sholatnya batal karena dia tidak memenuhi rukun. Karena rukun untuk orang yang menjadi makmum bukan sekedar berniat, tapi apa? Berniat mengikut imam. Jadi misalnya usolli fardhu zuhri arba'a rakaat lillahi ta'ala katanya. Lillahi ta'ala, tapi dia mengikuti itu. Tidak ada makmumannya di dalam niatnya, tapi dia mengikuti imam itu sampai dari awal sampai selesai. Maka sholatnya batal. Tidak hanya tidak mendapatkan keutamaan berjamaah, tapi sholatnya tidak sah karena dia tidak meniatkan mengikuti imam. Padahal dia mengikuti, tapi di dalam niatnya tidak ada niat mengikuti. Li'annahu waqqafaha, karena dia si makmum yang tidak berniat mengikuti imam itu, waqqafaha, dia menggantungkan sholatnya itu ala sholati ghairihi, atas sholat orang lain, atas sholat selain dia, bila rabitatin bainahuma, dengan tanpa adanya pengikat. Rabitah, tidak adanya pengikat bainahuma, di antara keduanya. Apa maksudnya keduanya? Sholat orang yang mengikuti itu dengan sholat yang diikuti. Apa yang mengikatnya? Niat mengikuti itu yang menjadi pengikat. Kalau itu tidak ada, maka kalau si makmum yang tidak berniat mengikuti itu mengikuti orang yang di depannya sampai selesai salam, maka tidak sah sholat. Alasannya tadi karena si makmum itu menggantungkan sholatnya dengan sholat orang lain. Tuh, yang ketiga yang harus diperhatikan oleh imam, bahwa ketika dia takbir itu keraskan suara, kemudian dia berniat jadi imam, walaupun itu tidak wajib bagi si imam, tapi dengan dia tidak berniat itu dia tidak mendapatkan keutamaan sholat jamaah itu bagi imam. Tapi bagi makmum wajib hukumnya, kalau dia mau sah sholat jamaahnya, sah sholatnya dan mendapatkan fadilah sholat jamaah, dia wajib meniatkan sholat jamaah. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa rabi'u yusirru bi du'a'il istiftahi wa ta'awudhi kal munfaridi. Allahu a'lam bis-shawab. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dari adab orang yang menjadi imam dan adab orang yang menjadi makmum bisa kalian pahami dan bisa kalian amalkan ketika menjadi makmum atau ketika menjadi imam. Kemudian kita doakan juga untuk guru-guru kita yang ini sudah sampai di Mekah, Lagi Masyhur, kemudian Ustaz Ahmad Tauhid dan Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kesehatan kepada mereka dan juga kemudahan mu'allim. Mudah-mudahan mereka semua bisa melaksanakan semua rangkaian ibadah haji dengan tenang, dengan khusyuk, sehingga semuanya terlaksana dengan baik. Dan mudah-mudahan semua ibadah itu Allah terima, Allah jadikan haji mereka menjadi haji yang mabrur. Dan mudah-mudahan mereka tidak melupakan kita di dalam doa-doa mereka, agar kita bisa di tahun-tahun yang akan datang menyusul mereka, bisa sampai ke Makkah, bisa sampai ke Madinah, untuk kita bisa melaksanakan ibadah haji, umrah dan ziarah makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakatul Fatihah.
Kita akhiri dengan salat dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. La haula wa la quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.